الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Kepada seluruh para santri, para santriwati, kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan malam ini, Madrasah Senin Malam Jembatan Meraih Cinta Ilahi. Semoga Allah memberikan kebaikan pada hati kita, semoga senantiasa memberikan kecintaan pada hati kita dan rahmat untuk saling tidak pernah bosan dan tidak pernah letih memberikan cinta kita kepada sesama muslim. Semoga kita senantiasa bisa berkontribusi yang baik untuk umat, untuk bangsa yang kita cintai. Semoga akan terjadi banyak perbaikan di hari-hari mendatang. Semoga tahun-tahun politik yang begitu panas tidak menjadikan hati kita saling bertikai dan bermusuhan. Pilihan boleh berbeda, tetapi kita tetap saling mencintai, supaya tidak ada lagi narasi perpecahan dan tidak ada lagi narasi permusuhan di antara anak bangsa. Dan semoga harapan ini Allah wujudkan dan Allah kabulkan untuk kita. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh perkara yang kita jumpai dan kita dapatkan pada kehidupan kita. Kita selalu kalau melihat secara tulus apa yang ada di sekeliling kita, maka kita akan mendapatkan alasan-alasan terbaik kenapa kita selalu harus bersyukur kepada Allah. Kalau ada yang sedang bosan, penat dengan apa yang sedang dijalani, ingat, bisa jadi ketika kamu bosan dan penat dengan apa yang sedang kamu jalani, bisa jadi apa yang sedang kamu jalani, harapan dan mimpi banyak orang yang melihat kita dari kejauhan. Kalau ada di antara kita sedang menghadapi sebuah proses hati yang sedang sulit untuk bersyukur, lihatlah orang yang sedang sakaratul maut, lihatlah orang yang mereka sedang merasakan sakit di rumah sakit, supaya kita paham, selalu ada alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Saya kagum sekali ya, walaupun belum bisa mengamalkan secara penuh, tapi saya kagum sekali dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu sangat sensitif terhadap hatinya. Jadi kalau Hasan Al-Basri sedang merasakan hatinya keras, sedang merasakan ada problem pada jiwanya, maka yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri adalah beliau cari orang yang sakaratul maut, beliau cari orang yang sakit berat, beliau datangi, beliau lihat keadaan-keadaan orang semacam itu. Maka beliau pulang dari rumah-rumah orang yang mendapatkan musibah itu dalam hati yang penuh dengan syukur. Dan tentunya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan kita paham. Semoga hati kita selalu sensitif terhadap setiap kebaikan-kebaikan untuk menjadikan kita tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas seluruh apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita. Semoga Allah mudahkan kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap perkara. Amin, insyaAllah. Seluruh para santriwati, Ummu Khadijah, dimanapun kalian berada. Saya tahu betul bahwasanya kalian sedang memikul sebuah tugas yang berat, dan tentunya ada amanah yang tidaklah bisa dikatakan ringan, yaitu adalah bagaimana kalian seluruh para santriwati yang datang dari rumah yang berbeda-beda dan beragam yang letaknya saling berjauhan, hari ini sedang berada di satu kawah Cantri di Mukau untuk bagaimana kalian menghafalkan setiap ayat dan menghafalkan setiap lembaran yang ada di dalam mushaf supaya kalian menjadi ahlul Quran. Tentunya ini bukan sesuatu yang sifatnya ringan, karena sesungguhnya konsentrasi menghafalkan setiap kalamnya Allah dan menghafalkan setiap firman-Nya Allah itu merupakan sebuah perkara yang agung, dan karena balasannya itu adalah balasan yang besar. Ketika seseorang yang mampu menghafalkan Al-Quran akan memberikan tajul wakor kepada orang tuanya kelak pada waktu hari kiamat. Dan ini memerlukan banyak sekali aspek kekuatan untuk terus memiliki energi di dalam kekuatan menghafalkan Al-Quran. Saya sebagai orang yang mungkin lebih tua daripada kalian, bukan berarti saya lebih baik, bukan berarti saya lebih solih. Kalaulah saya dikatakan saya lebih tua daripada kalian, mungkin ada banyak pengalaman yang pernah kita lewati. Kami pun juga pernah menghafalkan Al-Quran dalam proses dulu kami belajar di Fakultas Syariah. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa tulisan dan beberapa coretan yang pernah kami lalui di dalam perjalanan kami ketika dulu menghafalkan Al-Quran, ketika dulu kami belajar di Fakultas Syariah, supaya coretan-coretan ini bisa menjadi petunjuk bagi kalian, sekaligus pula bisa menjadi pelita, supaya
kalian tidak perlu terperosok di dalam banyak masalah yang mungkin dulu kita pernah jumpai ketika kita tidak mendapatkan ilmu yang menerangi kehidupan kita. Oleh karenanya, seluruh para santriwati, pada kesempatan hari ini, kita akan mencoba untuk membahas beberapa pilar yang penting diketahui oleh setiap para penuntut ilmu, dimanapun mereka berada, ikhwan ataupun akhwat, supaya setiap para santriwati memiliki sebuah referensi, terutama juga memiliki sebuah referensi dan memiliki sebuah narasi untuk memantapkan perjalanan mereka ketika mereka menghafalkan Al-Quran. Izinkan saya pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan ada 10 poin besar yang kalian harus perhatikan di dalam perjalanan panjang kalian ketika menghafalkan Al-Quran, ataupun 10 poin besar yang kalian harus perhatikan kalau kalian nanti belajar ilmu syar'i pada kehidupan kalian untuk mendapatkan sesuatu yang agung di sisi Allah, dan itu pun harus dibekali dengan sebuah perjalanan yang benar supaya kita mendapatkan sesuatu yang besar di sisi Allah sebagaimana yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Apa itu 10 perkara yang harus dipahami oleh seluruh para santri dan seluruh para santriwati dalam perjalanan mereka untuk menghafalkan Al-Quran? Yang pertama, saya selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mengingatkan kepada kalian, seluruh para santriwati di Rumah Quran Ummu Khadijah. Yang pertama, yang paling penting adalah bagaimana kita di dalam keinginan kita dan komitmen kuat kita, yaitu adalah bagaimana kita ketika dalam kondisi kita menghafalkan Al-Quran, yaitu adalah bagaimana kita mengikhlaskan niat kita. Tidak ada yang bertengger, tidak ada yang tertera di dalam hati kita kecuali adalah mengikhlaskan niat kita. Ikhlaskan niatmu, karena sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang sangat besar dan merupakan sesuatu yang sangat agung. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat agung dan ini merupakan salah satu hal penting yang harus kita perhatikan, maka janganlah kita melewati satu hari dalam setiap jadwal ketika kita mempelajari ilmu syar'i dan di dalam perjalanan kita berjibaku untuk menghafalkan setiap ayat yang tertera di dalam Al-Quran kecuali adalah selalu menjaga niatan keikhlasan yang ada pada hati kita. Tentunya ada banyak sekali aspek yang menjadikan kita harus mengerti kenapa aspek hati kita untuk senantiasa ikhlas merupakan aspek yang paling penting di dalam kita menghafalkan Al-Quran ataupun ketika kita mempelajari ilmu syar'i. Tentunya yang pertama, karena kita harusnya sangat khawatir sekali apabila perjalanan kita menuntut ilmu syar'i, apabila di dalam perjalanan kita menghafalkan Al-Quran, lalu kita salah di dalam niat kita, lalu kita mencari syuhrah, mencari keterkenalan, kita mencari famous, kita mencari supaya kita menjadi orang yang dikenal di dalam kehidupan umat, maka sesungguhnya kita harus paham, Allah menciptakan satu tempat yang paling mengerikan di dalam neraka, diperuntukkan bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran bukan karena Allah, dan bukan semata-mata ikhlas mengharapkan ridhonya Allah. Saya pernah menyampaikan sebuah hadis, inna fi jahannam lawadiyan, inna jahannam la tata'awwad min dalikal wadi kulla yawmin sab'a marratin. Sesungguhnya di jahannam itu ada sebuah tebing yang jahannam saja berlindung diri dari tebing itu. Dan sesungguhnya di dalam tebing itu, bahwasanya di dalam tebing itu ada sebuah lereng yang tebing itu pun berlindung diri dari lereng tersebut. Dan di dalam lereng tersebut ada sebuah lubang di mana lereng itu pun berlindung dari lubang tersebut. Dan sesungguhnya lubang itu pun dan di dalam lubang itu terdapat seekor ular yang mana lubang itu pun berlindung diri dari ular itu. Dan tidaklah ular itu diciptakan oleh Allah. Dan tidaklah ular itu diciptakan oleh Allah kecuali adalah bagi mereka yang senantiasa min hamalatil Quran, untuk orang-orang yang mereka menghafalkan Al-Quran, tetapi mereka bermaksiat kepada Allah ketika mereka memiliki niatan, di mana niat mereka bukan karena Allah semata menghafalkan Al-Quran. Di sisi yang lainnya, kita juga mendapati betul bahwasanya Rasulullah sudah mengancam kita dengan sebuah pemberitaan dan kabar yang datang dari Allah supaya menjadikan kita merenung di balik setiap mushaf yang kita simak, di balik setiap tulisan,
yang kita sedang hafalkan ketika Rasulullah mengatakan man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yarih raihatal jannah. Siapapun yang mencari ilmu, yang niatan untuk mencari ilmu harusnya diniatkan semata-mata karena Allah. Lalu dia mencari ilmu itu bukan karena Allah dia mencarinya, tapi karena ingin mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Dan itu betul-betul tertuju kepada kita. Tertuju kepada saya sebagai orang yang menuntut ilmu syar'i, juga tertuju kepada kalian yang sedang berjibaku dan sedang berjuang menghafalkan Al-Quran. Yang paling sulit bukanlah ketika meletakkan setiap ayat di dalam akal kita, tetapi yang paling sulit adalah bagaimana kita senantiasa waspada terhadap hati kita, supaya hati kita senantiasa dalam kondisi yang ikhlas, bahwasanya tidak ada yang kita niatkan kecuali adalah karena Allah semata. Ada iming-iming dan ada bujukan supaya kita terkenal, supaya kita diakui, supaya kita dianggap sebagai orang yang alim, supaya kita mendapatkan duniawi di balik apa yang kita hafalkan. Waspadalah, karena ketika virus ini masuk kepada hati setiap penuntut ilmu, kepada setiap para santriwati, virus dunia, virus keterkenalan, virus fuhroh, dan virus yang menjadikan kita punya niatan-niatan selain niatan untuk memberikan dan mendapatkan rahmatnya Allah dan memberikan tajul wakor kepada orang tua kita, maka sungguh kita akan mendapatkan kecelakaan yang paling tragis dalam kehidupan di akhirat. Orang yang telah berjibaku di dalam bersama Al-Quran, bermuamalah di dalam Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tetapi justru mereka akan menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah karena niat yang ada pada hatinya bukan semata-mata karena Allah. Maka tolong perhatikan masalah ini untuk saya dan untuk kalian para santriwati.